Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama lagi di sini, tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah ya. Iya, baik, kita akan membahas tema tentang berdoa di pagi hari ini ya. Ya Allah, doain Nova ya Allah, supaya Nova sehat. Terus Mbak juga dikasih rezeki yang banyak, biar bisa ngasih Nova uang juga yang banyak ya Allah. Soalnya ya seingat Nova nih ya, kapan ya? Oh, dikit lagi nih, bentar lagi midnight sale di pasar rumput ya Allah. Nova gak mau ketinggalan. Ma, Nova minta dikabulin ya Allah. Si Nova aja berdoa. Minta beli apa di pasar rumput katanya. Mau ada midnight sale, dia lagi berdoa pakai toa. Malu-maluin sebentar mah, Oke. Nova. Iya Pak. Sini loh. Bikin malu aja. Lo ngapain tuh barusan tadi? Oh tadi barusan. Yeah. Terkesima ya? Nova berdoa di masjid. Terkesima sih. Nova berdoa di masjid gitu. Nah biar doa Nova diaminin sama orang banyak, Mama udah ya Nova pakai suara yang bisa keluar itu. Lo bukan diaminin, lo disumpahin sama orang-orang. Orang lagi Doa istirahat. tidak perlu teriak-teriak. Apa sih yang namanya doa? Doa adalah permohonan seorang hamba kepada Tuhannya. Permohonan makhluk kepada Kholiknya. Apa yang kita minta kepada Allah. Ad-du'a muhul ibadah. Doa itu puncak daripada ibadah. Allah menyukai orang-orang yang banyak berdoa. Namun doa ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Lebih dekat daripada urat leher. Aku mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan dua syarat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, beriman kepadaku. Dari ayat ini jelas ada orang yang berdoa tapi dianggap oleh Allah tidak berdoa. Ibu habis ngaji, kata guru ngaji, ibu-ibu yuk kita berdoa. Nyender di tembok, tangan di atas paha, cengar-cengir ke kiri kanan. Itu nggak diterima karena hati Anda tidak hadir. Doa itu hati harus hadir. Duduk yang mapan, angkat tangan. Kita lebih suka mendengerin artis, penyanyi, lihat di TV, di Ancol. Kalau kata artis, penonton angkat tangan, sampai ke atas, ya apa iya? Padahal kata Allah yang namanya berdoa khusyuk, duduk, angkat tangan ke atas, bermohon kepada Allah. Syarat doa yang dikabul, yang pertama, doa itu harus ketika orang lagi dalam suci, itu yang paling baik. Kemudian biasakan sebelum doa sholat taubat dulu 2 rakaat. Sholat hajat keinginan 2 rakaat. Khusyuk menghadap kepada Allah. Syukur-syukur di tempat yang sepi. Doa Anda sampai kepada Allah, maka doa Anda seperti pijaran api. Seret. Nah, namun ada etika yang berdoa. Etika berdoa ada 3. Yang pertama ikhlas. Yang kedua dengan suara yang rendah. Yang ketiga diulang-ulang. Jadi ini anak tadi tidak tahu etika. Bermohon kepada Allah teriak-teriak. Make toa. Allah itu maha mendengar. Allah maha melihat. Dengerin kalau orang tua ngomong, manyun lagi nih anak. Jadi etika berdoa ada 3. Yang pertama ikhlas. Benar-benar hadir dari hati yang paling dalam. Kita berdoa kepada Allah harus dengan hati yang ikhlas. Apa yang kita mohon keluar dari hati, bukan hanya dari leher sampai ke mulut. Yang kedua, tadarru'an wa hubyah.
Kalau kalian berdoa dengan suara lemah lembut, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan-pelan, gak kayak Nova, ya Allah, berikan rezeki yang banyak. Itu, oh salah ya. Namanya dia namanya. Rezeki yang banyak, berikan umur yang panjang. Tidak perlu teriak-teriak. Allah ada sekeliling kita. Allah Maha mendengar apa yang kita mohonkan dengan suara lirih dari hati yang paling dalam. Mengadu kepada Allah apa yang Anda inginkan perlahan-lahan karena Allah Maha mendengar. Apalagi etika berdoa. Etika berdoa yang ketiga diulang-ulang. Waktu Nabi Nuh kebanjiran, dia bermohon kepada Allah, ya Allah, dia itu adalah anakku, Kan'an itu adalah keluargaku. Ampuni dia ya Allah. Berikan dia kesempatan bersama denganku. Tapi ternyata Allah adalah yang maha hakim, yang seadil-adilnya. Begitu Nabi Nuh bersabda. Dan ternyata kata Allah, Kan'an bukan keluarga Nabi Nuh. Karena dia berbeda. Kalau Nabi Nuh itu beriman kepada Allah, Kan'an menolak iman kepada Allah. Maka dia mati tenggelam. Jadi ibu, yang namanya doa, ada etika berdoa, yaitu dengan 3 yang saya sebutkan tadi, dengan cara yang ikhlas, suara yang rendah, yang perlahan-lahan, yang lirih, yang ketiga diulang-ulang. Cara berdoa yang dikabul oleh Allah, mudah-mudahan ini dilakukan oleh kita semua, biar doa kita dikabul oleh Allah. Yang pertama, dalam keadaan berwudu. Kata Nabi, orang yang berdoa dalam keadaan berwudu itu lebih suci. Jadi dari hati yang keluar, dari hati yang paling dalam. Kemudian yang kedua, habis sholat taubat, langsung sholat hajat. Bermohon kepada Allah apa yang Anda inginkan. Kemudian kita yakinkan di hati bahwa doa saya dikabul oleh Allah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya segala yang kalian mohonkan akan aku kabulkan. Syaratnya terpenuhi. Fal yastajibuli wal yu'minu. Iya, oke, baik. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya sesuai tema kita di pagi hari ini tentang berdoa. Pemirsa, kita break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang berdoa. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan. Ini ada yang mau nanya? Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti dari dari Majelis Taklim Babu Salam Depok. Ya. Ini Maya, saya mau tanyakan, setiap berdoa saya tuh ada permasalahan. Bukan ada permasalahannya, tapi setiap permasalahan itu selalu saya berdoa sama Allah. Terus dan terus, tapi ada permasalahan lagi setelah, karena itu belum ini mah belum selesai ada permasalahan lagi. Sampai saya berpikir, ya Allah, sampai kapan saya harus seperti ini gitu. Ada sempat keputusasaan gitu mah. Bu Tuti nanya, saya punya masalah, berdoa dikabulkan, masalah timbul. Lah iya, selama manusia hidup di alam dunia sampai dia mati, masalah silih berganti. Bukan hanya Anda, saya, Abdel, nih anak-anak saya semua nih. Semua masalah mah ada. Jangan kita mengira hanya saya yang bermasalah. Semua orang punya masalah, tapi tergantung bagaimana kita mengatasinya. Begitu TUT. Ya. Iya. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang katanya Bu Tuti, doa yang pertama belum dikabulkan, masalah belum selesai, udah timbul masalah baru lagi, Mak. Nih, Abdel, Ya. Bu Tuti, dan pemirsa Antep di mana-mana berada. Ketika kita berdoa belum dikabulkan, tanya dengan diri kita. Sudahkah memenuhi syarat ketika berdoa? Baca basmalah, dalam keadaan suci, memuji Allah, banyak bersedekah, banyak bertaubat, banyak mensyukuri nikmat yang ada. Saya tanya,
Lebih banyak kenyangnya, lebih banyak laparnya Anda? Kenyang. Pakai mic biar pemirsa dengar. Lebih banyak pakai baju apa lebih banyak Anda pernah nggak telanjang gara-gara nggak punya baju? Lebih banyak pakai baju. Anda punya rumah nggak? Iya. Orang lain nggak punya rumah, mata Anda bisa lihat nggak? Bisa. Orang lain mata nggak bisa lihat. Anda punya suami nggak? Punya. Punya anak nggak? Punya. Orang lain suami nggak punya, anak nggak punya. Ketika kita kena musibah, lihatlah orang lain yang terkena musibah yang lebih berat dari saya. Di situ timbul syukur saya. Anda jangan lupa, musibah itu ada hikmahnya. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hattal hamma yahummuhu illa kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang yang beriman, baik wabah, penyakit, sedih, gundah gulana, akan menghapus sebagian dosa kita asal kita ikhlas menerimanya, Bu Tuti. Jangan khawatir. Lihat orang lain yang lebih menderita, orang lain rumah nggak punya, Anda punya. Suami punya, orang nggak punya. Baju hijau, kudungan hijau punya, mana miring lagi. Orang ini mah kagak punya yang miring, ada. Dengdek. Jadi sekarang mensyukuri nikmat yang ada. Itulah kehidupan. Tidak ada satu manusia yang tidak terkena musibah. Begitu teutu teiti. Iya, baik, terima kasih Ibu Tuti. Baik, yang berikutnya yang ingin bertanya Bu, siapa Bu? Silakan. Ini dari tengah ada yang mau bertanya? Ya, boleh silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mama, nama saya Rosi dari Majelis Taklim Al ini Rosida. Fauzan. Iya. Ya, dia Rosi doang ya. tanpa dah. Begini mah yang pengen saya tanyakan, posisi saat kita berdoa, apakah sebaiknya tangan itu diangkat tinggi-tinggi, ataukah kita dalam hati, atau kalau kita berdoa dalam hati perlu nggak kita angkat tangan gitu Mas? Oke, berdoa boleh dalam hati, boleh diucapkan di mulut, boleh sambil masak, boleh sambil nyuci, sambil kita berjalan dan sebagainya. Tapi yang paling baik doa itu ketika kita punya wudhu. Kemudian duduk bersimpuh menghadap kepada Allah, tangan diangkat. Jangan ketinggian. Jangan kerendahan di atas paha. Sedang-sedang saja. Dengan suara lirih, karena kita bisa bicara, bermohon kepada Allah apa yang Anda inginkan. Begitu. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, masih ada lagi Bu. Silakan yang mau bertanya. Sebelah sana Bu, ungu sebelah sana boleh? Ada yang mau? Iya, silakan. Yang mana? Sebelah sana. Ya, silakan Ibu berdiri. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Sophia dari Majelis Taklim Al-Fatah Kalijati Subang. Iya, Ya. cencop. Sophia. Sophia Ma, kalau orang Sunda cencop. Kalau hari Jumat kan banyak yang berjarak ke makam ya gitu. Banyak kalau hari-hari biasa itu jarang gitu. Nah, apa sih keistimewaan doa di Ya. hari Jumat itu? Bu Sophia, pada hari Jumat itu Sayyidul Ayyam, puncaknya hari. Dalam 7 hari yang seminggu, kata Nabi, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia itu hari Jumat. Silahkan datang ke kuburan, doakan mereka, karena mereka saat itu menyaksikan siapa yang datang mendoakan almarhum dan almarhumah. Begitu cencop. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, kalau doa itu kita harus spesifik ya Mah, harus rinci nggak? Misalnya, ya Allah aku kepengen emas 6 gram berbentuk cincin, atau ya Allah berikan aku rezeki yang banyak gitu Mah. Nggak usah begitu Mama rasa. Ya. Ya Allah berikan kami kebahagiaan dunia akhirat. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu sudah global deh. Sudah mencakup ke semuanya. Ya. Kalau rinci kok berhitungan amat. Ya Allah, saya pengen gelang 7 gram. Lu kelewatan amat, badan lu sehat tapi badan lu bengek, punya gelang 10 gram mau? Enggak mau. Maganya Ya, sehat, mana ya. yang membuat kita senang dan bahagia? Ya. Jangan materialistis sama Allah, malu. Oke, baik. Ibu masih ada satu kesempatan Bu bertanya sebelum kita break. Yang dari sebelah sini. Ya, itu di bawah boleh pohon. berdiri. Ya. Silakan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dia antara kudung sama pala dengdek. Iya. Takut Pala jatuh ke dengdek. belakang saya ya. Mama, saya mau bertanya. Namanya, Bu? Nama saya Yuli dari Majelis Taklim Babu Salam Depok. Iya. Ih, omongan bener ya? Ya, terus Bu. Ya. Begini mah, saya kan lagi habis sholat, terus saya berdoa. Terus teman bilang,
kok doa lagi, kan sholat itu berdoa katanya gitu. Akhirnya saya doa lagi gitu. Padahal saya kepingin banyak pertanyaan doa kepada Pertanyaan Allah, Ibu gitu. Yuli. Baca lebih deketin, Bu. Salah nggak saya tuh kalau begitu mah? Ya. Padahal Tidak saya salah. kepingin berdoa. Karena kata Nabi ada 4 waktu yang mustajabah. 1, 2/3 malam. Jam 1 sampai jam 3:30-4 malam berdoa di situ mustajabah. Yang kedua, antara azan dengan iqamat. Yang ketiga, sujud terakhir dalam sholat kita. Yang keempat, doa habis sholat wajib. Begitu Bu Yuli. Tidak salah teman Anda yang barangkali belum mengetahui. Ya. Terima kasih banyak Mama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya begitu, geleng-geleng kepalanya, digeleng-geleng. Mama rasa bawaan kudungan dia. Iya. Ada kudungan jadeng-deng, kepalanya miring mulu bawaannya gue. Dan kayak condong ke belakang gitu, saya ngeri jatuh aja nyender di rumput ya. Baik, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih tema tentang berdoa. Gimana ya sekarang penampilan Nova? Bismillahirrahmanirrahim, semoga tetap cantik. Lipstikan dulu biar merona. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga si Mbak makin suka. Dan ketika aku senyum, semua orang bahagia melihatku. Ya ibu-ibu ya? Ya Bu? Allah la ilaha illallah. Kalau senyum orang bahagia. Bahagia Mas, seneng. Senyum itu ibadah. Lo ngeliat gue kok baca ayat kursi, emang gue setan? Allahu la ilaha illallah. Astagfirullah, udah nih suuzon aja, itu kan refleks udah dari hati yang paling dalam. Masih bagus Nova baca ayat ayat kursi daripada Nova baca Yasin ya mamanya pas ngeliat udah. Emang kenapa Yasin? Yasin kenapa? Tuh, lo so tau lo. So tau emang kok Yasin cuma buat orang meninggal? Yasin itu ayat Al-Quran surat nomor 36. Tuh udah tuh. Tidak hanya dibaca ketika orang meninggal. Ini kesalahan kita. Kadang-kadang, ya Allah, saya tadi dicopet. Inilah ibu menyumpahin mati. Ini orang kagak ngerti. Ilahi itu ucapan bagi orang yang terkena musibah. Ya. Sama dengan Yasin. Nova mengira pembacaan Yasin hanya disampaikan bagi orang yang meninggal. Tidak. Baca kita hari-hari juga silahkan, tidak dilarang. Karena itu merupakan doa kita. Begitu Nova. Udah aja yang kegeeran kan wajar ya Maya. Abis ngaca tutup pas banget depan muka Nova ada udah. Ya Nova baca ayat kursi kan refleks mah. Emang di kaca ada setan apa di mana ada Pas setan? tutup ini depan muka Nova buka. Salah. Salah lagi Mas. Salah lagi. Emang kelakuan kamu banyak yang salah. Harusnya begitu nutup kaca kamu bilang alhamdulillah ya Allah muka saya sempurna, manfaatkan muka untuk banyak ibadah, banyak tersenyum. Pas ditutup ada udah ya Nova refleks dong baca ayat Emang kursi. iya muka gue kayak setan gitu maksud lo? Lama banget dari tadi mau ngomongin Emang kayak begitu. lemot dia mah. Iya. Susah diajak ngomong gitu. Iya. Jangan. Ibu-ibu aja, Bu, ada yang mau bertanya, Bu? Yang mana ya? Yang ya, ini depan. Silakan berdiri. Iya, Bu, yang ini dulu. Yang Ya, siapa yang mau bertanya? Ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ila Hartini Mana? dari Majelis Taklim Al-Fatah Kalijati Kabupaten Subang. Iya, Iya. Ibu. Saya mau bertanya Bu, Iya. gimana caranya kalau anak saya itu gimana habis sholat Jumat tidak langsung berdoa, imam masih doa, dia udah pulang ke rumah. Gimana caranya ngasih tahu cara ke anak saya? Anda bilang ke anak Anda bahwa doa habis sholat itu waktunya sangat mustajabah. Jangan langsung pulang, berdoa dulu, ikutin doa imam kita mengaminkan, atau kita berdoa sendiri.
Boleh jadi keinginan imam dengan kita tidak cocok. Imam berdoa untuk rame-rame mengaminkan, habis itu doa masing-masing. Begitu Ibu. Ya, harus dikasih tahu gitu ya. Wajib lah. Kalau ibu nggak kasih tahu dia nggak tahu. Ya, terima kasih. Ya. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sering juga mah kita nggak tahu apa yang didoain sama yang mimpin doa tuh mah. Gimana itu? Makanya yang mimpin doa pakai mic biar kita dengar apa yang dia inginkan, cocok nggak dengan keinginan kita. Kalau cocok, aminkan ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadatan, warahmah. Itu mah semua juga pengen kan. Iya. Tinggal mengaminkan. Makanya yang namanya mimpin doa harus suara yang agak keras kedengeran semua jamaah di situ. Dengan bicara yang jelas. Jangan mimpin doa yang gerancam-gerancam. Apa kata lo? Gitu kan? Jadi jelas yang dia minta. Kalau imamnya yang mimpin doa nggak jelas kata-katanya, lebih baik kita memohon dengan keinginan kita sendiri. Begitu Bu. Oke ya. Baik, yang berikutnya Bu. Ya oke, sini jilbab pink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evi dari Majelis Taklim Al Fauzan Ciputat Tangsel. Oke, Evi tanpa tamala. Ya. Bu gimana kalau doa itu kita tidak tahu artinya Bu? Makanya saya bilang mendingan doa pakai bahasa kita daripada pakai bahasa Arab kagak tahu. Kalau Anda doa pakai bahasa Arab, belajar, tanya sama yang ngerti ini apa artinya, maksudnya apa, biar ngerti. Jangan asal mengaminkan kagak ngerti. Terus mah yang doa yang bagus itu pada waktu kapan tuh mah? Malam atau tengah dari malam? Tadi Gitu? saya bilang, Oh banyak gitu aja sih. Tadi udah diterangin berulang-ulang ya. Oh gitu ya. Boleh tidur tadi. Hah? Ngigo kali. Apalagi doa. Iya. Ya oke. Ya, makasih Mas. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Baik yang berikutnya, Bu, ada lagi? Ini mau nanya. Boleh, silakan lah Bu. Ya, mangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evinda dari Masjid Tadi Salim. Epi, sekarang Epinda. Ya, silakan Dak. Dari Masjid Salim Babu Salam Depok. Yang saya ingin tanyakan Mah, tadi Mama sudah menerangkan bahwa doa itu kan salah satu tuntunan Rasul itu dalam keadaan suci. Sekarang maaf ya Mah, mungkin kalau umumnya kalau habis sholat subuh tuh selesai salam suka agak tahan. Kita buang kentut. Mungkin kalau saat itu kita bisa wudhu lagi kalau kita mau berdoa dengan khusyuk. Terus yang kedua mungkin kalau kita sedang lagi haid, itu gimana Ma? Apakah doa itu apa nilainya itu? Nah. Itu kan etika. Ya, etika. Yang paling baik. Tapi seandainya pun tidak punya wudhu, berdoa itu dikabul. Cuman kurang sopan. Lagi head, doa kita dikabul. Head itu bukan keinginan kita, fitrah perempuan. Kita berdoa insya Allah dikabul. Nggak usah berkecil hati. Saya sampaikan tadi etika berdoa, baca basmalah, memuji Allah, banyak bersedekah, punya wudhu, sholat taubat dulu, sholat hajat dulu, baru berdoa. Itu etika. Artinya kalau Anda tidak punya wudhu, kurang etika. Tapi doa tetap didengar oleh Allah, karena Allah Maha mendengar. Begitu Ibu Epin. Terima kasih Mama. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Berarti enak ya yang namanya etika sama suci. Kenapa Jadi dikabulin gitu doanya kan? Bukan Iya, yang namanya etika, yang namanya si suci. Iya, gitu. Nggak usah didengar deh, susah Kita ngajak break orang aja dia. dulu, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang berdoa. Dan langsung lagi saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Di samping Mama sudah siap dengan mic-nya. Ingin bertanya? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohila dari pengajian Al Fauzan Ciputat. Ya, Saya mau tanya Mah, kalau ada orang sedang koma, kita harus doain apa? Doa kepada Allah. Ya Allah, berikan dia kesehatan kalau memang itu lebih baik buat orang tadi. Berikan kekuatan iman Islam buat keluarganya.
Jadi minta kepada Allah yang terbaik buat orang yang sedang koma tadi. Karena orang yang sedang koma itu, dia otak kecilnya mah tahu. Telinganya dia mendengar apa yang kita doakan. Cuma tidak bisa ngapa-ngapain. Coba Bu Rohila, kalau ada saudara kita yang sedang koma di rumah sakit, kita bisikan di telinganya. Itu minimal matanya ada respon. Sedikit berkedip. Atau berlinang air mata. Artinya mereka mendengar doa kita. Doakan yang terbaik buat orang tadi. Begitu Bu Rohila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau bilangnya begini mah, ya kalau memang mau angkat sekarang lah biar nggak menderita. Dia itu sedih lu Del, pasti nangis. Berarti saudara gue nyumpahin gue mati. Banyak orang yang koma sekian bulan, sekian tahun nih masih bisa hidup, sehat walafiat, segar lagi. Banyak orang segar bugar, ujung-ujung mati. Minta yang terbaik buat dia. Oke, gitu. Ya. Baik, yang berikutnya yang ingin bertanya, Bu, ini dari sebelah sini boleh, silakan. Pasukan Dengdek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, saya mau bertanya mah. Mangat ya. Ida. Dari Majelis Talim Bagus Salam. Iya. Depok. Iya. Jawa Barat. Indonesia. Iya, Kan kita salat berjamaah mah. Silakan ya. Imam berdoa tuh, kita cuma mengaminkan. Apakah itu sudah cukup mah? Tadi juga Abel nanya, kalau imam yang berdoa kita kagak ngerti doa dia, kagak tahu maksudnya, udah saya jawab, mendingan doa sendiri. Kata Ibu Ida, kalau imam sudah berdoa, kita mengaminkan cukup? Belum. Kebutuhan imam dengan kebutuhan kita berbeda. Saran saya dari tadi, kalau selesai berdoa rame-rame, silahkan berdoa masing-masing sesuai kebutuhan masing-masing. Begitu Bu Ida. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk saya body, badan tinggi gede, suara kecil. Dari Depok, Bu. Iya, ini Depok. Mungkin satu-satunya penduduk Depok yang suaranya kecil dia doang loh, Maya. Kebanyakan gede. Iya, suaranya gede-gede, iya. Oke, baik, yang berikutnya. Ibu, ya silakan. Ini yang Mana? Iya. Ya paling muda nih dia kelihatannya. Iya, dulunya ya. Iya. Paling tua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajah Tati Kusmiati. Mangga Bu Tati. Dari Zikir Al-Fatah Kalijati Subang. Iya, Mangga Kalijati Subang. Mama, saya mau tanya. Ya. Doa apa untuk menghapus dosa kita sehari-hari? Taubat. Ya Ibnu Adam la taitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bisayyan. La ataituka bikirobiha magfiratan. Hai anak Adam. Kalau kalian punya dosa sampai langit yang biru penuh semua dengan dosa kamu, saking banyaknya dosa, tidak pernah syirik kepada Allah, datang kepada Allah dengan beristighfar, bertaubat, maka Allah datang menyambutmu dengan ampunan sebesar lengkungan bumi pula. Jadi bermohon kepada Allah dengan bertaubat, taubatan nasuha. Begitu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk Bu. Taubat, Pak. Taubat itu, Pak, apa aja ininya? Tata caranya. Taubatan nasuha ada 3 jenjangannya. Ya. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang ikhlas. Yang pertama, menyadari yang saya kerjakan salah. Yang kedua, minta ampun kepada Allah atas kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga, janji sama Allah dan diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan perbuatan salah lagi dan akan melakukan perbuatan yang hanya diperintahkan oleh Allah. Itu kalau saya sama Allah. Kalau dosa dengan manusia lain, tambah syarat 2. 1, kembalikan hak orang. 2, ngomong sama orang tadi apa yang pernah kita omongin dengan orang lain tentang dia. Kalau dia maafin, Allah maafin kita. Kalau dia tidak maafin, Allah tidak akan memaafkan kita. Makanya jangan sembarangan ngomongin orang, Ciro. Iya, oke, Cairo. Iya. Oke, ya, ini ada yang bilang juga, Mah, nama itu doa. Maksudnya apa, Mah? Kita punya anak harus dinamain yang bagus-bagus karena itu ya, juga doa gitu, Mah. Rasul mengatakan, ya. kullu mauludin rahinatun biaqiqati tudbahu yaumasabi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama.
Jadi bayi yang lahir akekahin, rambut bawaan rahim tadi dicukur, lihat harga di pasar berapa harga emas 1 gram. Rambut anak anda itu 1 gram, kesedekah ke fakir miskin seharga 1 gram emas. Kalau 2 gram, itu yang anda sedekahin. Kemudian berikan nama yang baik. Kata Nabi dalam hadis lain, nama adalah doa. Bapak saya ngasih nama Dedeh Rosida, suruh nunjuk. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak ada yang marah karena doa bapak saya dikabul oleh Allah. Tukang nunjuk, begitu kan dia? Iya, Rosida itu artinya tukang nunjuk? Iya. Oh, pantesan aja. Itu aja dikabul. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, semuanya masih hadir di sini. Ada yang ngantuk, saya lihat juga di belakang ini. Gak apa-apa kalau tidur, silakan tidur, nanti malah disorot sama Noval. Dilihat se-Indonesia ibu bukannya ngaji malah tidur. Iya. Ada yang mau nanya lagi, Bu? Ini mau nanya ini dulu deh, ya. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Al-Fatah, Subang. Subang. Gini ya Mas, saya mau nanya. Misalnya saya kan punya teman saya itu muslim tapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, pokoknya cenderung zalim gitu. Kita kan sebagai sama muslim selalu mendoakan supaya dia itu bertobat. Tapi ternyata sebelum dia bertobat, dia itu udah meninggal. Terus apakah kita itu masih bisa mendoakan dia terus gitu? Kalau dia selama hidupnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus mendoakan. Soal diterima atau tidak, kembali kepada Allah. Begitu Cencung. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak juga yang bertanya nih, Mah. Kita kalau doain orang tua yang beda agama, boleh nggak? Ada 2 pendapat ulama. Ya. Ulama pertama mengatakan doanya tidak sampai, dalilnya Al-Fat 29 Muhammadur Rasulullah. Walladzina mau asyiddau walal kufar, keras kepada orang kafir. Ulama yang kedua mengatakan doanya sampai, dalilnya surat Luqman ayat 14, Anis kurli walibadika, bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Dalam ayat ini tidak ada syarat satu akidah atau tidak, maka ulama yang kedua mengatakan doanya sampai. Iya begitu. Oke, baik. Yang berikutnya, Bu, ada sebelah sini. Iya, silakan. Ibu Iroh ini dari tadi mau nanya katanya. Ya, silakan Bu, boleh berdiri. Nenek, ini mau panggilnya Nenek Iroh. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Nenek. Nenek. Saya mau bertanya, sama Ibu Iroh ya? Iya, Nenek dari Iroh. pengajian Babu Salam. Iya, Depok. Nenek, ini Nenek jangan bagaimana mah kalau doa supaya ngilangin latah? Oh, Nenek latah. Banyak sekali saya melihat di Jakarta ini orang latah. Selama saya tinggal di Ciamis, hampir tidak ada orang latah. Di Jakarta banyak orang latah. Bu Iroh nanya, bagaimana ngilangin latah doanya? Nah, setiap helaan napas Anda zikir. Zikrullah. Mau tasbih, mau takbir, mau tahmid, silahkan. Allah, Allah, atau subhanallah, la ilaha illallah setiap helaan napas. Jadi kalau ada orang bercanda sama Anda, yang keluar kalimat zikir tadi, insya Allah lama-kelamaan itu akan berkurang. Biasakan dengan teman-temannya, jangan digodain. Makanya biar salah orang latah digodain. Mingkinan, Del. Saya digodain supaya ibu nyebut, maksudnya dapat pahala ibu. Tapi nyebut terus kok. Astagfirullah. Iya, benar. Nah, ya, begitu gitu, seharusnya ya. setiap helaan napas. Ya. Jangan nyebut yang lain. Iya. Oke, begitu Nenek. Iya, makasih. Iya, terima kasih. Silakan duduk, Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu jadi menggunakan latah buat dapat pahala malah mah ya. Kalau Iya. begitu latah keluar subhanallah, astagfirullah gitu. La ilaha, ya itu yang keluar. Iya, gitu ya. Jangan Nenek, kata-kata yang buruk. Betul. Enggak, iya. Oke, baik. Masih ada lagi kesempatan untuk bertanya? Iya, silakan. Bebas pertanyaannya, Bu. Dan bebas juga dari Ibu yang mana? Ibu di sebelah sini ada mau nanya?
Ada, silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Mah dari Majelis Talim Babus Salam Depok. Oke. Saya mau bertanya Mah, saya punya saudara tuh murtad. Tetapi dia sering minta doa sama saya. Apakah doa saya tuh sampai ke saudara saya yang murtad itu Mah? Ya. Masih hidup meninggal? Masih hidup Mah. Kalau dia masih hidup, Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan diberikan hidayah kembali kepada agama kita. Itu doa kita. Makasih Mah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini juga sering nih Mah, kalau ada orang mau berangkat umroh atau berangkat haji gitu Mah, nitip doain di sana di depan Ka'bah diminta dibacain itu. Boleh, nggak apa-apa. Itu namanya wasilah. Nah. Karena yang namanya di Ka'bah sekedar-kedar itu mustajabah. Ya. Yang namanya di Mekah juga itu sekedar-kedar Masjid Haram itu mustajabah. Ya. Orang titip doa. Misalnya ada orang mau berangkat haji, doain ya, biar saya juga cepat berangkat. Itu yang benar. Yang salah, panggil saya 3.600 tahun yang lampau kita sudah dipanggil oleh Allah melalui Rasulnya Nabi Ibrahim. Cuman pada bolot aja. Jadi yang benar bukan panggil saya, doakan saya. Tidak perlu bawa foto, nggak perlu bawa surat. Allah Maha tahu siapa yang Anda minta. Iya, begitu. Jadi memang mendoakan orang itu bisa juga ya, Maya? Iya. Iya, oke. Baik, masih ada lagi satu kesempatan lagi, Bu. Bebas pertanyaannya dan bebas Ibu mana aja. Mau dari sebelah sini ada yang mau nanya? Ya, paling belakang. Silakan Ibu. Silakan mic-nya tolong Mic-nya diberikan. menghilang, dia bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Hartini dari Majelis Taklim Al Faujan Ciputat, Tangerang Selatan. Ya. Apakah doa istri mendoakan suami yang sudah meninggal sampai atau tidak, Mama? Bu, nggak usah khawatir. Yang disebut hadis Nabi putus semua amal ibadah kecuali 3. Di antaranya anak soleh yang mendoakan. Bukan hanya anak kandung, kasihan yang nggak punya anak. Bukan hanya saudara kandung, kasihan yang nggak punya saudara. Siapapun yang mendoakan kita. Islam begitu sempurna kalau kita berdoa. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ambat. Saat ini kita berdoa. Orang muslim di belahan bumi yang mana lagi tertidur sampai doa kita. Nanti malam kita tertidur lelap. Ada orang mukmin yang mendoakan minal muslimina wal muslimat, kita kebagian doa mereka sampai insya Allah. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang waktunya kita mengikuti Mama memberikan kesimpulan Mama untuk tema kita berdoa. Baik pemirsa, yang namanya berdoa ini merupakan doa muhul ibadah. Doa ini puncaknya ibadah. Kata Nabi, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah bermohon, berdoa kepada Allah. Jadi perbanyak berdoa, biar kita tidak termasuk golongan orang yang sombong. Doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 186, doa syaratnya 2. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti segala perintahku, beriman kepadaku. Bagaimana tata cara berdoa? Yang pertama dengan ikhlas, yang kedua dengan suara pelan, sir. Yang ketiga, berulang-ulang apa yang Anda minta. Kemudian, bagaimana adab kita berdoa? Dimulai dengan ucapan basmalah. Memuji Allah dalam kondisi yang suci. Banyak bersedekah. Kemudian juga Anda silakan perbanyak sholat taubat dan sholat hajat. Insya Allah, ini jenjang dikabul doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya segala yang kalian minta pasti akan aku kabulkan selama syaratnya dipenuhi oleh kita. Ya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita tentang berdoa. Mande. Dasar tuh orang, Mama udah gak punya mata kayaknya. Nova tahu sih, Nova lagi jalan punya pesona yang luar biasa di jalanan gitu. Tapi jangan ditabrak kayak begitu dong, disenggol-senggol. Ditabrak jalan, ditabrak motor. Nova jalan kaki, ditabrak, nggak ditabrak ya, digeser, disenggol. Ini anak gitu. kalau datang ke sini kalau nggak Bermasalah mulu cemberut, ya? marah-marah. Sekarang nyumpahin orang. Doain orang bukan disumpahin. Pokoknya Nova sumpahin. Rasul bersabda, berdoalah yang baik-baik karena malaikat-malaikat akan mengaminkan doa tadi di samping buat orang lain
berbalik kepada kita. Kalau Anda mendoakan orang lain buat ketabrak, artinya mendoakan diri Anda ketabrak. Maukah Anda? Enggak, ya udah. Makanya doakan yang baik-baik. Jadi Nova doa ini orang yang tadi udah nabrak Nova nggak nolongin Nova, semoga orang itu jatuh. Sama aja itu depannya doang Artinya semoga. Nova tidak ikhlas. Boleh jadi lu meleng mulu. Tapi kan sakit. Ini udah. Kasih ibu yang paling bagus. Mulu. Ya emang lu nggak pernah bener jadi salah mulu ya. Kasih sama siapa yang paling baik pertanyaannya. Ibu Horohilah, silahkan berdiri. Iya. Ibu selamat ya. Bu hati-hati di jalan Bu ya, nanti itu aja lagi senggol. Iya. Ya udah. Sakit mah. Iya udah sini. Kalau mau kadem, tenang. Kadem tenang ya. Sama Panamin ntar di. Ya, Panamin betulin genteng. Ya. Baik ibu-ibu, terima kasih yang sudah hadir di sini dari Depok, dari Subang sama dari Ciputat ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan pemirsa, insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, di pagi ini kita akan sama-sama membahas tema anak cerminan orang tua. Ya. Waduh, ini Nova kemana dari tadi disuruh? Nah, ini datang. Mana sih lo, Nov? Habis duduk-duduk aja di teras. Mana ini? Apaan? Minum kan tadi diminta pesen buatin minum buat Mama. Mama minta air putih panas. Air putih panas. Mana kok belum diambil-ambilin? Udah 3 kali mintanya, acara udah dimulai loh. Bentar napain, nanti dulu. Nanti Sabaran banget sih, bentar mau duduk doang sebentar. Ini udah 3 kali loh, gue minta loh. Daripada duduk doang, tolong dong, Mama nih seret. Tahu, kebiasaan nunda-nunda pekerjaan air putih nih. panas, cepetan. Iya, ntar dulu ya. Ih, susah bener kalau dia minta apa-apa sekarang. Iya. Nah ini Suruh pegel doang tadi habis duduk di teras pegel. Habis duduk pegel. Berdiri parises loh. Habisnya turunan Ini adalah kemalasan. Ya. Jangan bilang turunan, Iya. bukan turunan, tanjakan. Iya. Gitu mah. Kebalikan turunan apa? Emang Tanjakan. tell me dah. Iya, udah. Tell me males lagi. Iya. Mulutnya 2 senti dah. Iya. Tapi apakah benar mah kalau ada orang bilang, ya pantas saja anaknya begitu, orang tuanya begitu. Ya, bagaimana kata Islam menurut Iya. Abel? Iya. Apakah benar yang namanya anak itu aplikasi daripada orang tuanya? Ya. Siapapun orang normal pasti pengen punya anak. Anak itu titipan dari Allah. Amanat dari Allah. Baik buruknya seorang anak kembali kepada orang tua. Anda lihat hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasidanihi au yumajisanihi. Setiap bayi yang lahir fitrahnya bersih. Orang tuanya lah, keluarganya lah yang berikan warna. Jadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Ibaratnya anak lahir itu kertas putih bersih yang ada tulisan apa-apa. Kembali kepada kita,
bagaimana memberikan warna kepada anak. Namun peribahasa mengatakan, kalau mendidik anak semenjak dini ibarat mengukir di atas batu sampai kiamat nggak berubah. Kalau kita mengajarkan orang sudah tua, ibarat mengukir di atas air, hilang terus. Jadi anak-anak itu kembali kepada kita, bagaimana kita mengarahkannya. Ada opini di masyarakat yang mengatakan, anak adalah aplikasi daripada orang tuanya. Misalnya, ada anak berbuat salah. Misalnya dia nyuri jemuran. Misalnya ini. Ada di antara tetangga yang bilang, ya terang aja, bapaknya juga begitu. Itu yang dimaksud dengan anak adalah aplikasi orang tua. Padahal dalam kata tanda kutip, sebetulnya tidak begitu juga. Karena banyak orang tua yang baik-baik, anaknya bengal, melawan mulu. Ada orang tuanya yang buruk, penjahat, anaknya baik. Ini bukan terjadi hanya di diri kita. Anda lihat sejarah para nabi dan rasul. Nabi Adam, anaknya saling bunuh. Kabil dengan Habil, gara-gara berebut cewek. Iya apa iya? Nabi Nuh Kan'an tidak juga mau naik perahu. Karena tidak mau beriman. Nabi Lut, istrinya yang nguji. Siti Aisyah, suaminya yang nguji. Nabi Ibrahim, ayahnya Azar, pembuat patung. Banyak ujian. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita sebagai orang tua semenjak dini arahkan anak-anak kita. Yang pertama, arahkan pendidikan anak-anak kita. Anak kita masuk TK di mana? SD di mana? Lihat nih, yang persentase agamanya baik. Saat ini asal ada kemauan, jangan memasukkan anak-anak kita di tempat yang bukan agama kita. Bisa-bisa anak kita murtad. Jelas Bu? Masukkan ke TK Islam, ke TPA Islam, dan selanjutnya. Biar anak kita semenjak dini merekam di otak mereka tentang agama Islam. Kemudian kalau dia masuk SD, masuk SMP, kita lihat ke teman-teman, tanya, mana SMP yang baik? Mana SMA yang baik? Yang berkualitas sesuai aturan agama. Nah, kita arahkan anak-anak kita. Kita tanya, mau di sini, nih, ini lebih baik begini. Kamu kalau di situ begini, nanti tawuran, nanti berantem. Bagaimana kalau celaka? Lebih baik kata ayah, kata mamah di sini. Berikan pengarahan. Apalagi mengarahkan anak-anak yang baik. Kita di rumah jangan ada kekerasan. Misalnya ayah sama bininya, sama ibunya tabol, galak dan sebagainya. Ini terekam di otak anak. Ketika sudah dewasa nih anak jadi galak sama ibu, sama istrinya, sama keluarganya. Karena dia mengira harus begitu. Apalagi yang harus kita lakukan? Jangan sekali-kali anak dikekang. Harus ini, gak boleh ini. Salah. Kita punya anak ibarat main layangan. Tarik ulur. Kalau sudah agak jauh, tarik lagi. Berikan kebebasan. Kalau Anda di rumah tangga Anda, anak diberikan aturan yang kaku dengan keras. Tidak mustahil di rumah nurut, tapi di luar kayak kuda keluar dari kandang. Tidak sedikit anak-anak tetangga yang di rumahnya tidak memberantakin karena namanya galak. Nggak boleh di rumah saya segala macam diacak-acak. Kenapa? Dikekang di rumahnya. Di rumah tetangga ngerusak. Jangan. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita biasakan ibadah di rumah. Kemudian diberikan kepada anak-anak kita. Contoh, yuk kita ke rumah anak yatim. Yuk kita ke rumah fakir miskin. Yuk kita ke kaum duafa, harus begini, harus begini. Yuk kita ke masjid. Yuk kita ke musola. Nah, diajarkan tentang hablum minallah. Diajarkan tentang hablum minanas. Ini kewajiban kita. Insya Allah anak baik. Tapi seandainya semua yang saya sebutkan sudah kita lakukan seoptimal mungkin, sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, anak ini tetap bengal, boleh jadi anak ini termasuk golongan yang nomor 3 atau yang nomor 4. Karena kata Allah dalam Al-Quran, anak ada 4 kelas. Yang pertama qurratayun, yang kedua zinatul hayati dunya, yang ketiga fitnah, yang keempat aduwwum mubin.
Kewajiban kita sebagai orang tua, yuk arahkan anak kita ke arah yang benar sesuai aturan agama, biar kita sekeluarga, orang tua dan anak-anak, selamatlah kita dunia sampai akhirat kita. Amin. Amin. Ya. Tuh, Nov, udah denger kan? Ya udah sekarang ambilin minum. Yang panas. Yang panas, air putih aja. Ntar habis tidur dulu katanya. Sulit. Iya cepetan ya. Baik pemirsa, kita akan break dulu di sini sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, ngantuk ya Bu ya? Iya. Iya. Baik, sekarang biar nggak ngantuk, ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Siapa yang mau bertanya? Oke, ini banyak sekali yang mau bertanya. Saya berikan kesempatan dulu kepada yang ada di tengah. Silakan Bu. Ibu mau bertanya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iah dari Majelis Talim Al-Ikhlas Buah Batu Bandung. Mangga Buah Batu. Bu Iah. Ya. Iah. Tadi kata Mama ada 4 kriteria, tolong jelasin apa aja dong, Ma? Kriteria apa? Anak mah, anak ada 3, ada 4 golongan. Anak tentang anak. Iah. Iya. Jadi Ibu Iah, yang namanya anak kata dalam Al-Quran ada 4 kelas. Yang pertama Qurratayun, wajahnya cantik, wajahnya tampan, sekolahnya benar, kerjanya bagus, duitnya banyak, sama orang tua sayang, sama tetangga sayang, ibadahnya hebat. Ini paling bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratayun. 2. Dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang namanya anak zinatul hayati dunya, hanya perhiasan hidup di alam dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya, kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian cuman perhiasan di dunia. Hebat segala-galanya, tapi ibadahnya kurang. Yang ketiga, kata Allah dalam At-Taghabun ayat 15, yang namanya anak itu fitnah, nyebelin, ujian. Anda lihat At-Taghabun 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nguji kita mulu. Bu, anak ibu nyolong jemuran. Bu, anak ibu nyolong sendal di musola. Bu, anak ibu ngebuntingin si anu. Nah, itu kan. Kemudian yang keempat, kata Allah dalam surat At-Taghabun ayat 14, anak itu aduwwal lakum, musuh yang sangat nyata. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Hai orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, anak turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Berhati-hati kalian. Jadi anak itu ada 4 kelas. Tapi kewajiban kita mendidik, mengarahkan bahwa ini baik, ini buruk, kemudian mendoakan maksimal sesuai kemampuan. Itu yang dinilai oleh Allah. Begitu Ibu Iah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nomor 1, nomor 2, iya. Baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Ini ada, silakan dari, boleh bertanya berdiri ya? Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Muzayanah dari Majelis Talim Nurul Khair, Barakarang Timur. Ya. Ma, saya menanya bagaimana contohnya supaya anak kita rajin sholat? Ya. Terima Yang kasih. namanya sholat, kata Nabi semenjak dini ajarkan anak kita sholat. Selalu dikasih contoh sholat. Anak 2-3 tahun, belikan mukena, belikan koko. Pakaikan kita kepada mereka sarung, peci. Kalau kita sholat, yuk bareng sholat sama mama. Sampai 7 tahun terus ajakin. Sampai 9 atau 10 tahun belum sholat, wajib dipukul. Karena sholat merupakan ibadah yang nomor 1. Sebelum amalan yang lain dinilai di yaumil akhir, sholat dulu yang dinilai. Jadi wajib diarahkan semenjak dini. Ajakin, kasih contoh, terus didoakan. Begitu ibumu. Terima kasih Mama. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, setelah dari Muara Karang ya Bu ya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya Bu?
Ini sebelah sini ada yang mau nanya? Atau sebelah sini? Sebelah sini, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau tanya. Namanya? Mungkin, saya Ibu Wati dari Majelis Talim Miftahul Jannah, Beji Depok. Iya, silakan Pok. Saya mau tanya, Ma. Iya. Mungkinkah kelakuan seorang anak itu kalau tidak menurunin sifat ibunya, mungkin menurunin keturunan kakek neneknya, Ma? Pasti ada. Gen itu ada. Tapi kembali bagaimana kita mengarahkan. Saya ambil contoh. Ada anak penjahat yang sangat besar kejahatannya. Dari bayi dipelihara oleh orang baik-baik. Dia ini jadi orang baik-baik. Tapi jahatnya ada muncul. Jadi gen itu tetap kuat. Tapi kembali bagaimana kita menempa, membina anak tadi semenjak dini. Begitu Ibu Wati. Makasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja yang berikutnya siapa Bu yang mau bertanya? Ini dari biru, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya mau tanya. Namanya? Ibu namanya? Bu Rosani dari Raudatul Rosani? Iya. Ya, Ini Rosidi. Iya. Bu Rosani ya. Nah, saya mau tanya, Ma, Yeah. kalau ada suami istri cerai, terus anaknya tapi nanti udah gedenya jejaknya ngikutin ibu bapaknya nggak cerai juga? Cerai-ceraian gitu. Bu, kalau anak ini cerainya semenjak dini, masih kecil orang tuanya bercerai. Misalnya ikut ibunya, si ibu walaupun sebel sama ayahnya, jangan sekali-kali menceraikan ayahnya, dia bisa benci. Kalau anak semenjak dini ikut ayahnya, ayah tadi sekali-kali jangan menceraikan ibunya, mantan istri dia. Karena akan berbekas di otak dia. Jadi demi keselamatan anak tadi, suami istri, ayah ibu tadi walaupun sudah bercerai, tetap wajib memberikan informasi yang baik kepada anaknya. Biar yang terekam di otak anaknya, mama saya baik, ayah saya baik. Makanya kembali kepada lingkungan yang memberikan warna kepada anak. Begitu Ibu Rosani. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya tinggi gede, suaranya lembut. Betul. Kalau kita tinggi gede, suaranya gede. Iya. Sesuai. Bu Rosani dekat, kalau jauh Rosano, gitu ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi memberikan kesempatan kepada ibu-ibu di sini untuk bertanya. Kita break dulu sebentar dan kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang anak cerminan orang tua. Dan ibu-ibu di sini masih banyak yang mau bertanya. Masih ada yang mau bertanya, Bu? Oke, ya. Ini apaan lagi? Apaan? Itu tuh. Apaan itu tuh? Latisha, genit banget ih. Kenapa anak gue? Ya udah, genit banget pasti gara-gara udah deh. Apaan? Ya, lu perhatiin ya, ada cewek nggak cowok kedip-kedip gitu. Lagi sakit mata, tahu? Pasti keturunan, enggak mama pasti keturunan udah kan genit banget dari dulu, juga suka begini-begini. Enggak, anak kalau Abdian cacingan. Iya, anak gue lagi latihan drama, dia menjadi putri kedip. Jadi setiap nonton kedip-kedip, enak aja lu bilang. Maaf pemirsa TP, dua-duanya error. Jadi yang namanya orang ngedip bukan latihan putri kedip, juga genit. Karena yang namanya manusia ngedip itu adalah sesuatu yang normal. Kalau misalnya ada debu, ada angin, masa melotot. Jangan dengerin ya anak-anak dua-duanya salah. Lagi anak saya baru umur 4 tahun masa genit-genit kayak begitu, ngaco aja. Silakan ada yang nanya, Bu. Ya, Ibu, ada yang mau nanya, Bu? Silakan, Bu. Siapa? Yang sebelah sini ada mau nanya? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Cipinang Muara. Mangga Ida. Saya mau bertanya, Ma, bagaimana seorang ustazah terus anaknya bandel gitu, dikasih tahu nggak ngerti, apakah dosanya ke orang tuanya, Mah? Ya.
Selama ini banyak masyarakat yang salah berprasangka. Anak seorang kiai, anak seorang ustadz, anak seorang ustadzah bandel ngelawan mulu. Ada yang komentar, bagaimana dia bisa ngajarin orang anaknya bandel. Salah tahu, justru itu ujian dari Allah buat kiai, buat ajengan, buat ustadzah tadi, sanggup nggak mengatasinya. Anda lihat bagaimana para nabi dan rasul diuji dengan anak. Bukan berarti orang tua nggak bisa mendidik, tapi Allah menguji orang tadi. Bisa nggak mendidik anak? Jelas ce. Jadi bukan karena orang tuanya salah, ini prediksi yang sangat salah di masyarakat kita. Ya. Bagaimana dia akan ngedidik orang, pintar ngomong sama orang, anaknya begitu. Salah. Justru Allah nguji orang tadi. Lu bisa nasehatin orang, anak lu tuh diuji tuh, sanggup nggak nyatepinya. Begitu ce. Tapi dosanya mah dosa. Kalau kita orang tua sudah mendidik dengan baik, maksimal diiringi doa semenjak dini, kita tidak berdosa. Tapi dia sama dengan Kan'an, mereka sama dengan Kabil gitu, yang melawan orang tua. Contoh konkret dari Nabi dan Rasul, Bu Farida. Ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan Anda mengatakan kalau anak kiai, anak ustadz, anak ajengan dia bengal ngelawan. Tuh, begitu. Salah. Justru kita berpikir dari sisi yang lain. Allah menguji mereka tentang keimanan mereka. Sanggupkah diuji oleh anaknya? Iya. Kalau anak yang berbuat dosa ya anak yang dosa ya. Anaknya yang dosa. Iya. Begitu Ibu. Farida. Farida. Iya panggilannya Ibu. Abdel sambil mikir namanya siapa? Iya. Saya Farida. Farida gitu. Saya ingatnya par-parnya doang. Parutan. Ya. Baik, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau bertanya? Ini ada mau tanya lagi sebelah sini? Boleh, silakan. Itu mic-nya, ya. Iya. Boleh berdiri, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Majelis Taklim Nurul Khair ingin menanyakan begini, Ma. Anak saya itu gimana kalau saya bilangin sekecap dia melawan, 2 kecap, 3 kecap. Terus kalau disuruh apa-apa juga malas, suruh ngaji apalagi. Saya tanya umur anak Anda umur berapa? Umurnya udah 11 tahun. 11 tahun apa cewek? Cewek. Saya tanya, dari kecil dibiasain suka ngaji, suka sholat di rumah? Ngaji. Saya tanya, bagaimana dia bergaul dengan teman-temannya? Ya mungkin itu, di situ lingkungan. Makanya kita orang tua wajib memberikan lingkungan yang baik kepada anak kita. Biar anak kita bersahabat, bergaul dengan temannya yang rajin ngaji, dengan temannya yang rajin sholat. Karena lingkungan sangat berdampak buat orang tadi. Rasul mengatakan kalau kalian kenal dengan orang silahkan kenal dengan siapapun. Tapi kalau kalian bersahabat, kalian wajib pilih sahabat. Karena diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kalian bersahabat. Anda sekarang harus tahu berteman dengan siapa dia. Ya, jadi caranya gimana, Ma? Caranya Anda tegur. Iya. Wajib sholat. Iya. Harus berteman dengan orang sampai sholat. dari kasar, sampai saya halus, Ya, sampai boleh saya dipukul. Karena saya sholat kewajiban Iya. utama seorang muslim. Jadi Anda wajib memukul dia. Karena itu kewajiban. Tapi mukulnya gimana caranya? Orang ngegebukin. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi mendidik. Pukul yang agak Tiap datang waktu sholat, baru boleh main keluar. Ya, begitu. Jadi Ibu. ada aturan. Ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pendidikan agama wajib dikerasin karena setan banyak bergentayangan di mana-mana. Iya, baik. Sekecap, 2 kecap, 3 kecap, gak didengar-dengar. Satu ya. patah, 2 patah. Iya. Oke, baik, yang berikutnya Bu, siapa lagi mau bertanya? Dari Bandung, ada yang mau nanya lagi? Dung, silakan Dung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Puji dari Majelis Talim Al-Ikhlas Buah Batu Bandung. Mangga. Mau bertanya, Ma. Ini anak saya usia 8 tahun, cewek. Cewek. Dari umur 3 tahun udah ngaji. Akhir-akhir ini. Mic-nya Bu lebih dekat. Akhir-akhir ini agak malas, kurang rajin lah. Apa mungkin itu balasan dari waktu kecil saya dulu, saya ngakuin kurang rajin. Saya rasa bukan karena balasan itu. Tapi kewajiban kita mungkin belum maksimal kita berusaha. Masukin ke madrasah, masukin ke pesantren. Panggil guru agama ke rumah Anda. Panggil tetangga 2-3 orang. Biar lebih intensif dia belajar agama. Seperti itu Bu Puji. Makasih. Jadi masih banyak cara yang kita lakukan. Jangan kita tinggal diam ketika anak nggak mau ngaji. Diusahakan oleh kita ngomong dengan tetangga yang lain. Yuk kita panggil guru ngaji. Mungkin kalau di madrasah kejauhan 2-3 orang kita patungan bayar guru ngaji. Itu akan lebih intensif belajar agama.
Ya. Terima kasih, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nov, lu kan lagi hamil ya? Berapa bulan? 3. 3 bulan. Nah, gimana supaya nanti mah anaknya Nova nih yang lahir bisa jadi anak yang soleh-soleha? Dari lahir, dari hamil tuh harus gimana Mas Orang? Bukan dari hamil. Ya. Islam itu mendidik anak bukan ketika hamil, apalagi anak sudah lahir. Sebelum adanya pernikahan. Cari calon ayah yang agamis. Cari calon ibu yang agamis buat calon anak-anak kita. Kemudian sebelum campur suami istri, membaca doa agar nikmat karunia anak tadi tidak mudah tergoda oleh setan yang datang. Nah, kemudian lahir diazankan telinga kanan, digombakkan telinga kiri. Nopa lagi hamil 3 bulan. Abdel nanya sebagai abangnya Nopa, bagaimana caranya biar anak soleh dan solihah? Calon ayah, calon ibu banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Mereka jangan marah, kendalikan emosi. Kemudian juga mereka banyak bersyukur. Mereka banyak membaca Al-Quran. Anda lihat. Kalau orang syukuran 4 bulan. Dalam tanda kutip maaf. Di Betawi ini syukurannya salah. 7 bulan. 7 bulan ya. Harusnya 4 bulan. Ketika ruhun nas ditiupkan oleh Allah. Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi. Aku tiupkan ruh ke dalam janin tadi pada fase yang keempat, 4 bulan. Itu yang benar. Kalau 7 bulan bayinya bisa joget di perut maknya. Iya, Jadi apa yang dilakukan? Biasanya kita baca surat Yusuf, surat Maryam. Harapan doa dari calon orang tua, kalau anak laki-laki tampan setampan Nabi Yusuf, soleh sesoleh Nabi Yusuf. Kalau anak yang lahir seorang perempuan, cantik secantik Siti Maryam, sabar sesabar Siti Maryam, solihah sesolihah Siti Maryam. Jadi orang yang hamil, makan yang halalan thayyibah, banyak mensyukuri nikmat, banyak zikir wirid, terutama membaca Al-Quran. Bukan hanya dalam waktu sedekahan doang. Ya. Dan solehah kayak Nova ya. Iya, itu begitu. Ntar anak gue ngeri deh, anaknya lahirnya bagaimana gitu, nggak melulu kayak lo. Iya. Oke, baik pemirsa, nanti saya akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Namun kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, kita masih membahas tema tentang anak cerminan orang tua. Dan di sebelah Mama dari Bandung, jauh-jauh sudah ingin bertanya, silakan. Mangga aja, mani onyoy. Iya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Khadijah dari kelas Iya. Buah Batu Bandung. Iya, silakan Bu Khadijah. Saya mau bertanya, mungkin ini di luar tema. Iya, silakan Bu Khadijah. Anak saya umur 7 tahun, selalu pengen tahu itu kalau seandainya ikut sholat kan sholat selalu bareng sama saya. Katanya, Mah, kenapa sholat duhur banyak-banyak amat? Kalau asar banyak-banyak amat. Kan kata guru di masjid, duhur cuma 4, asar cuma 4. Mama gitu. Bikin berapa emang? Kan kalau saya ada Qobliyah, ibadah gitu. Ya. Jadi Ibu Siti Khadijah terangkan ke anak ibu yang wajib 4. Tapi yang sunat sebelumnya 4. 2 yang muakkad, 2 yang goer muakkad. Sesudahnya 4, 2 yang muakkad, 2 yang goer muakkad. Kita bilangin, lebih banyak lagi pahalanya kalau dikerjakan yang sunat. Ngomong aja begitu. Salam buat anaknya Bu Khadijah ya. Bawa ke sini. Oh iya, Dibawa, Mama. iya. Dibawa anaknya? Oh iya, bagus ya. Baik. Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bandung bawa anak, bawa oleh-oleh Bu, buat sini? Enggak apa-apa ya. Oke, baik, yang berikutnya siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Oh, sudah berdiri, silakan Bu. Iya. Ibu sudah berdiri, silakan. Kalau mau bertanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Beji Depok. Mangga. Saya mau tanya, Ma,
ada seorang suami itu galak sama istrinya, apa karena dilihat orang tuanya begitu atau gimana, Mah? Kalau seorang suami atau seorang istri galak kepada pasangannya, boleh jadi ada beberapa kemungkinan. Satu, mungkin orang tuanya dia dulu galak dengan pasangannya, sehingga nempel di otaknya dengan pasangan harus galak. Yang kedua, mungkin dia sering dinakalin oleh saudara-saudaranya, dikelecehin mulu. Jadi dia untuk memproteksi dirinya harus galak. Boleh jadi pergaulan lingkungan di luar dengan teman-temannya, banyak teman-temannya yang galak dan kasar, sehingga itu yang dia pakai. Jangan khawatir, bisa dibawa ke psikolog atau ke psikiater. Atau dengan dikasih tahu bahwa hidup itu harus lemah lembut, karena kata Allah, lintalahum, dengan kelemah lembutan kalbu kepada mereka. Rasulullah itu bisa menaklukkan orang-orang. Rasul itu lemah lembut. Jadi bisa dinasehatin kata Allah bahwa ini adalah salah. Harusnya kepada istri itu dengan kasih sayang. Jadi nasehatin dia, cari orang yang ketiga yang berwibawa buat suami tadi, agar dia diberikan nasihat, kemudian hatinya lunak. Insya Allah minimal dia akan ada perubahan. Tapi seandainya tidak juga berubah, mungkin sudah temperamen dia begitu, karakter dia begitu, istrinya nggak usah sedih, biarin lah, emang udah ada dia, emang gue pikirin. Begitu aja Bu Ati. Makasih Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Mama yakin deh, ya. Bu Ati tidak mikirin, buktinya badannya gede. Iya, berarti dia tidak makan ati. Iya. Mungkin ini adalah cerminan orang tuanya. Orang tuanya lebih gede. Ma, ini ada pertanyaan dari Feby, tapi dia nggak mau disebutin namanya katanya. Feby? Iya. Lu sebutin juga. Oh iya, lupa saya. Iya. Dia bilang begini, ada sebuah keluarga mah yang orang tuanya tuh bercerai. Begitu si anak ini berumah tangga, akhirnya bercerai juga sama suaminya. Terus dia berpikir, ini memang mungkin karena memang sudah turunan gue kali ya, cerai-cerai itu mungkin gak ada turunan yang memang kehidupan rumah tangganya semuanya pada bercerai-cerai gitu. Yang namanya cerai ataupun tidak, itu ada yang kodok, ada yang takdir. Kalau orang yang rumah tangga suami maupun istri, dua-duanya maksimal berusaha tetap utuh rumah tangga mereka, terjadi juga perceraian, ini takdir. Takdir ilahiyah. Tapi seandainya masalah sedikit, berantem. Masalah sedikit, ribut, ceraiin gue. Ya gue ceraiin. Itu adalah takdir ikhtiariyah, kodoknya. Jadi kurang maksimal dia berusaha. Jadi bukan karena turunan orang tua cerai, anaknya cerai. Tidak seperti itu. Kembali kepada bagaimana mereka berusaha maksimal diiringi doa untuk membina rumah tangga mereka. Kalau memang sudah berusaha, boleh jadi itu takdir dari Allah, bukan karena turunan. Iya, begitu ya, Feb. Udah gue gak sebutin nama lo tuh ya. Baik, ya masih ada lagi kesempatan. Kesempatan Ibu masih ada lagi untuk bertanya, Bu. Siapa mau bertanya? Yang mana yang mau bertanya ya, Bu ya? Yang biru? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatus Sadiah. Luar biasa. Ini yang menyusukan Rasul. Dari Ibu Halimah dari kampung Sadiah. Pinang Muara. Sok. Saya mau nanya. Sok. Anak saya ngerokok. Ya. Tapi bapaknya marah. Tapi bapaknya terus ngerokok terus, Bu. Bapaknya ngerokok, tapi anaknya ngerokok dimarahin. Itu gimana tuh, Ma? Anaknya jadi dimarahin, gak boleh ngerokok. Berarti suami Anda nggak tahu diri. Anaknya ngerokok diomelin, dianya ngerokok terus menerus. Salah kata Nabi, ibda binafsi. Mulai dengan diri kita. Kalau Anda sebagai ayah dari anak Anda tidak mau anak Anda merokok, Anda jangan merokok. Baru nasihatin anak merokok. Kalau Anda ngerokok, anaknya dilarang ngerokok, saya yakin sampai kapanpun anaknya tetap akan merokok. Jadi dimulai dengan diri kita, baru mengajak dan menghimbau orang lain. Jadi sangat salah. Begitu Ibu Halimatus Sa'diyah. Salam buat suami Anda dari saya. Bilang sama dia, berhenti dulu dia. Cuman masalahnya berhenti ngerokok susah. Mama mau siaran ke band radio deh. Ya. Di Pondok Cabe kan agak macet. Ya. Sembari agak macet tuh di Pondok Cabe dekat UT tuh.
Terus mama lihat di depan mama tuh ada truk. Mama yakin truk ini encingnya Abdel. Karena bahasa Padang. Iya. Putus cinta alah biasa. Putus rokok awak binasa. Gitu katanya Del. Mama langsung begitu mama. Lagi bawa mobil ingat sama Abdel. Oh, ini orang Padang bener. Jadi kalau putus cinta mah sudah biasa, lihat aja. Jatuh cinta, putus cinta, jatuh cinta, putus cinta. Berhenti ngerokok lebih susah. Tapi walau bagaimanapun kalau suami Anda tidak ingin anaknya ngerokok, bilang sama dia berhenti dulu dia ngerokok. Terima kasih ya, Ma. Mangga Bu Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Siapa mau bertanya lagi, Bu? Yang mana masih ada yang mau bertanya, Bu? Baik, dipersiapkan saja pertanyaannya. Nanti di segmen berikutnya diberikan kesempatan lagi. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, alhamdulillah ibu-ibu semua masih ada. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Muara Karang, ada yang dari Depok dan Cipinang Muara ya. Baik, kita akan berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa lagi, Bu? Masih ada yang mau bertanya, Bu? Masih banyak ternyata. Ini yang dari Muara Karang ya. Silakan, Bu. Ada yang mau bertanya? Oh, di depan ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati dari Majelis Taklim Al-Nur Khair, Muara Karang, Tulukgong. Ada apa, Ibu? Saya ingin bertanya, Mah. Yaitu. Saya punya anak laki-laki 7. 7? Ya Allah, rajin amat Ya. Bu Mariati. Iya. Laki-lakinya 7, perempuannya? Jadi 1. 8 jadinya, ya. Jadi kalau ada masalah, sebentar ribut saudara sama saudara, harus bagaimana itu orang tua? Ya, kalau soal saudara kandung ribut, berantem sangat normal. Kita lihat anak cucu kita berebut kerupuk, berebut kue, lagi kecil maksud saya. Nah, itu biasa. Nah, tapi kalau sudah gede, bercanda silahkan. Kalau ada keributan harusnya semua berpikir. Kita ini satu ibu, satu ayah. Masalah tidak ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Caranya bagaimana Bu Mariati? Allah berfirman dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dalam semua urusan. Apa yang diributin? Kumpulin nama ibu sebagai orang tua. Hei anak-anak, besok ya malam Sabtu ngumpul di rumah mama. Makan besar, masak deh ibu. Kumpul anak mantu. Riungin deh cucu suruh main di ruangan lain. Anak-anak ibu, mantu suruh pindah. Anak kita doang, kita nasehatin mereka. Ada masalah apa sih mama denger nih kalian ribut? Mama pengen denger. Kita orang tua pada saat itu jadi hakim yang adil. Jangan perbandingkan satu anak dengan anak yang lain. Jangan kita sebagai orang tua memuji satu anak dengan anak yang lain. Yang satu akan sakit hati. Tapi berikan nasihat. Kamu harus begini. Harus begini. Saling tolong menolong. Saling berpegangan tangan. Karena kalian saudara kandung sampai mati tidak ada mantannya. Di kita orang tua yang wajib tegas. Kalau ibu sebagai orang tua udah lemes. Nanti kalau nasihatin anak-anak, anaknya ngelawan. Susah. Jadi kita orang tua harus tegas. Anak-anak, nggak boleh berantem. Mama tidak suka. Nanti ayah kalian kasihan dihujat oleh malaikat. Begitu. Terima kasih, Mah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngucap salamnya juga udah assalamualaikum. Pokoknya mau duduk dari tadi udah pegel mah itu mah. Bu Mariati tadi mau duduk sama temennya nggak boleh. Udah gak konsen dengerinnya ya. Sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan Mama untuk tema kita, anak cerminan orang tua. Baik pemirsa, yang namanya anak titipan dari Allah. Yang namanya anak amanat dari Allah. Kitalah orang tua yang wajib mengarahkan kita ke arah yang baik,
Karena kata Nabi, semua bayi yang lahir dari rahim ibunya seperti kertas yang putih bersih. Kitalah orang tua yang berikan warna kepada anak. Hadis Nabi yang lain mengatakan, ibu-ibu ini adalah madrasatul ula. Sekolah yang pertama buat anak-anak kita. Yuk kita arahkan anak kita, giring anak kita ke arah yang benar sesuai aturan agama kita. Jangan sekali-kali masukkan anak-anak kita ke sekolah yang bukan agama kita. Kalau Anda sudah masukkan anak ke sekolah, ke pesantren yang agamanya 50% dengan umum, atau 60-40%, itu lebih baik. Kita pilih sekolah yang terbaik buat anak-anak, arahkan ke yang baik, berikan kasih sayang, tapi jangan berlebihan. Karena kalau anak diberikan kasih sayang berlebihan, jadi anak mami, anak yang manja, sulit diatur. Jangan keras kepada mereka, jangan dikekang mereka, tapi berikan kesempatan mereka berkembang. Kita punya kewajiban mengarahkan, karena anak, walaupun dia anak kandung kita, dia punya prinsip sendiri. Contoh Nabi Ibrahim pada Ismail, dia bertanya dalam As-Saffat 102, "Fanzur madza taro?" Apa yang kau inginkan? Jadi jangan kita diktator kepada anak, tapi berunding apa yang ayah, yang ibu dan anak-anak inginkan, cari titik tengahnya. Insya Allah kita akan diberikan keberkahan oleh Allah. Iya, itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita mengenai anak cerminan orang tua. Besok kita masih akan ketemu lagi dan besok insya Allah kita akan bahas tentang dosa besar. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini semua. Asik banget. Loh, bentar. Itu bukannya lagi diskon tuh? Diskon. Ma, titip ya nih. Iya, pokoknya Ama beliin dulu baju pesta dua, terus baju rumah nih buat tidur, buat santai 3. Nggak usah sendal, sepatu aja, sepatu yang warna emas kalau ada. 24 karat malah kalau ada. Nora, diskon. Enggak, nanti kalau misalkan Ama di sini nih ya Mak ya lagi diskon, nanti Nova beliin deh semuanya. Ini anak sama orang tua sama aja Bu kalau udah. Mumpung lagi diskon ya. Jangan lupa Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama cantik. Karena orang tuanya boros, dibiasakan anaknya jadi boros. Harusnya lo Padahal ingetin. kata Nabi, khairul umur awsatuha, yang sedang-sedang saja daripada boros buat yang kita pakai, bantu pakai miskin, bantu anak yatim, tetangga yang kurang mampu. Ya Tuhan, susah Mama, ini lagi diskon gede-gedean. Udah ngasihin aja dah. Kayak punya uang aja lagi diskon gede-gedean juga uangnya nggak ada percuma Kan nih. bisa minjem sama Mama nanti. Tuh lihat. Ya. Tanya sama ibu-ibu tuh cara hemat kayak gimana? Apa? Cara hemat kayak gimana? Ini mau bagi hadiah apa mau cara? Lama-lama kesel juga mau nyambit juga ya kalau sama dia walaupun dia sendiri ya silakan. Silakan berdiri. Selamat ya Bu, Ibu harus kasih contoh yang baik ya. Ibu harus rajin-rajin. Iya Bang, kalau di ujung-ujung udah kayak orang bener aja loh, udah. Iya baik sekali lagi ibu-ibu, terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini semua. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan di pagi hari ini dan pemirsa. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.